Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur bagi Allah yang mengizinkan memberi kekuatan kita semua untuk hadir di Masjid Raya Bintaro Jaya malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam iman dan terus sehat untuk taat pada Allah Ta'ala selama-lamanya sampai akhir usia. Amin Allahumma amin. Tema kajian malam hari ini mungkin berbeda dengan yang sudah ditetapkan oleh kawan-kawan di MRBJ. Temanya kan judulnya menggapai Lailatul Qadar. Cuman saya ambil subjudul barang siapa melayani kami, maka kami akan melayani mereka. Ya, siapa melayani kami, kami akan melayani mereka. Terkait pelajaran yang saya peroleh dari wafatnya murid saya, sahabat saya, Edwin Ruscahyadi siang tadi. Saya tengah malam berangkat dari Solo naik mobil ya. Karena ini kan arus mudik sudah dimulai, jadi saya tidak tahu di jalan tuh nanti seperti apa. Maka saya ambil start awal. Ya ngantuk, ya capek, ya puasa kan. Malam itu saya berangkat, Mas Edwin Ruscahyadi rahimahullah almarhum ini sejak awal saya dakwah itu selalu nemenin saya, bantu nyiapkan tikar dan lain sebagainya. Sampai ketika Allah Ta'ala memberi saya ruangan yang lebih besar, maka Mas Edwin ini saya tugaskan di pos terdepan, bagian untuk jaga pos, ya, terima tamu, karena beliau paham cara menempatkan orang yang datang, punya kemampuan di situ. Jadi tiap hari itu tugasnya terima tamu sama ngurusin musola, yang ngurusin musola. Kalau muadzinnya terlambat adzan, nanti Edwin yang adzan. Tapi spesialisasinya adalah bagian bakar dupa, ya, bakar gahru. Ya, ini gaharunya dari Habib Hasan bin Ali, dari di sini. Bakar dupa, bakar gahru. Kalau orang Jawa bilang bakar menyan. Kalau orang modern bilang bakar aroma terapi. Ya, ini namanya beda-beda, tapi sebetulnya itu satu sunnah Nabi Muhammad SAW. Di mana kita disuruh mengharumkan diri, mengharumkan ruangan di mana kita berada, karena surga itu disifatkan harumnya luar biasa. Tubuhnya orang beriman itu juga memancarkan aroma yang harumnya luar biasa. Bahkan bau mulutnya orang yang berpuasa yang katanya nggak sedap itu aromanya harumnya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasul mensunahkan kita untuk beraroma yang harum. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, man taba rihuh zada aqluh. Siapa yang aroma tubuhnya itu harum, maka kemampuan berpikirnya akan semakin melejit, ya, akan semakin cemerlang, dia akan semakin hebat kemampuan berpikir. Karena aroma yang harum itu punya pengaruh yang sangat kuat dengan otak, dengan hati, dan lain sebagainya. Nanti silahkan nanya sama para peneliti. Saya nggak suka bahas yang diteliti oleh para peneliti, tapi saya suka ya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya terima sebagai kebenaran mutlak. Nanti kalau ada peneliti, ya itu tambahan kesenangan. Betul kan Nabiku? Ya, baru tahu kamu ya, Nabiku benar. Baru ngerti ya kamu, Nabiku hebat. Itu sudah dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan Rasul sendiri disifatkan aroma tubuhnya sangat harum. Kepala yang dipegang oleh Nabi Muhammad SAW itu berminggu-minggu aromanya nggak hilang, harumnya. Dan Nabi sendiri SAW yang harum
ya, yang super harum itu masih pakai parfum. Tubuh beliau sendiri harum, tapi beliau masih pakai parfum, menunjukkan kesunahan seseorang mengharumkan diri. Tentunya parfum yang dibenarkan oleh syariat dengan aturan yang diatur oleh syariat. Sehingga ketika baginda Muhammad SAW wafat, ya saat beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengecup kening Nabi Muhammad SAW. Setelah mengecup kening Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar kan datangnya agak terlambat karena ketika Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar masih ada di luar kota Madinah. Maka begitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu datang melihat Nabi Muhammad SAW yang ruhnya sudah berpindah ke alam barzah, beliau mengecup jasad, ya, kening Nabi Muhammad SAW. Setelah itu mengucapkan komentarnya yang sangat terkenal sampai sekarang, ya, engkau ketika hidup harum, ya, tibta hayyan wa mayyitan. Setelah engkau meninggal dunia, engkau tetap harum, wahai baginda Muhammad SAW. Lah Mas Edwin Ruscahyadi rahimahullah almarhum itu hidupnya, bagian yang saya tugaskan kalau di musola mengharumkan seisi ruangan, sehingga orang-orang seperti antum dan saya kalau datang majelis terlambat mandi, ya, aibnya tertutup, ya, aibnya tertutup. Jadi beliau menutup aib-aib aroma tubuh manusia. Itu Mas Edwin. Makanya dapat doa spesial tadi dari para petakziah dan beberapa ulama, mengatakan salah satunya sebagaimana beliau mengharumkan majelis, semoga Allah harumkan dimanapun beliau berada. Nah, amin Allahumma amin. Al jaza alal jinsil amal. Nah, semalam itu saya pamit berangkat, beliau di pos jaga, nggak pernahnya ngasih dada. Biasanya ya, Bismillah Habib ini, tapi tadi malam dada sama senyum. Saya agak heran, tumben ya Edwin dada. Dan pagi masih saya telepon karena Habib, ada satu Habib dari Bekasi pulang mudik ke Solo, ya, kebetulan tetangga majelis, majelis WA saya, ya, WA saya, titip mobil Habib gitu. Kemudian saya telepon bagian pos, ya, bagian pos, Win, ya, karena tanya dulu yang jaga pos siapa, Edwin, saya Habib gitu. Artinya kan ada gilirannya. Tapi Edwin ini yang tugas utamanya di situ, nggak pindah kemana-mana. Maka saya telepon, Win, itu nanti tolong kuncinya diminta ya. Jadi kalau nanti kita mau pindah-pindah mobilnya mudah, mobil kita amankan, taruh tempat yang bagus, tapi kuncinya biar di pos. Siap Habib. Nah, itu jam 6:30 pagi. Jam 9:30 masih jaga keponakan saya. 9:30 jaga keponakan saya. Setelah itu keponakan saya main lari-lari, adik perempuan saya nanya, di mana anak saya? Jam 10 itu ya, nanya di mana anak saya. Nah, Mas Edwin rahimahullah ini kelihatan di pos tapi agak capek ya. Beliau kan puasa itu, agak capek, tampak nggak seperti biasanya. Biasanya langsung teriak di sana, tapi ini masih menunjuk di tangannya, ngasih tahu ada di sana itu ponakan saya. Maka diambil sama adik saya, anaknya, diajak main ke bagian belakang majelis. Selang 15 menit, ya, ibu saya kemudian ngasih tahu, ya, dengan berteriak gitu ya, Edwin nggak sadar gitu, ya, lagi dibawa ke rumah sakit. Ternyata beliau naik ke kamarnya, minta pijat sama temennya, merasa nggak enak, terus pindah ke kamar sebelah yang ada kipas anginnya biar lebih nyaman, agak gerah. Jalan 1-2 langkah itu nggak kuat, jatuh, bawa rumah sakit. Kemudian saya perintahkan teman-teman untuk mengawal di sana. Sampai di rumah sakit dalam keadaan nggak sadar, denyut nadinya terus melemah, tekan darah melemah. Dalam kondisi nggak sadar seperti itu, dari lisannya yang keluar adalah Allah, 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 sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Dan subhanallah, meninggal dunianya itu tepat waktu zuhur di Solo. Ya, tepat waktu zuhur di Solo. Kemudian jenazah kami urus, alhamdulillah mudah, jam 4:30 sudah disolatkan, ya, kemudian langsung dimakamkan. Dan istimewanya, yang memandikan jenazahnya anak cucu Nabi Muhammad SAW dan pecinta-pecintanya. Yang menyolatkan jenazahnya, imamnya anak cucu Nabi Muhammad SAW dan pecinta-pecintanya.
yang mengantarkan ke pemakaman, yang memakamkan dan sebagainya, anak cucu Nabi Muhammad SAW dan pecintanya, yang mensyiarkan wafatnya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus dan kawan-kawannya. Sampai malam hari ini saya paksa teman-teman di MRBJ, kalau nggak sholat gaib saya nggak ceramah. Nggak sholat gaib saya nggak ceramah. Karena kalau bukan karena kalian, ya saya juga akan tadi langsung putar balik ke Solo. Karena jenazah saya mandikan di majelis, disolatkan di majelis, kemudian dimakamkan di pemakaman umum yang sesuai dikehendaki oleh keluarga. Nah, apa istimewanya Mas Edwin ini? Dan saya kenapa ambil tema man khodamana khodamnah itu. Siapa yang melayani kami, kami layani. Di samping kiri saya ini akhina Muhammad Fatih Timur. Betul ya? Ya, saya baru pertama kali ketemu dan baru pertama kali dengar namanya. Ya, tapi kalau kita bisanya dari dulu saya udah dengar. Saya berkali-kali ditawarin. Saya ini kan dikenal siapa ingin ikut andil pembangunan majelis, siapa ingin ikut andil pelunasan tanah gitu ya. Ditawari Habib pakai kita bisa, Habib pakai kita bisa. Selalu saya ngomong yang lain saya anjurkan pakai kita bisa. Saya nggak boleh sama guru saya. Masalahnya itu. Saya nggak boleh sama guru saya meminta dengan platform tertentu, dengan proposal dan lain sebagainya. Tapi saya anjurkan semua orang pakai kita bisa, karena bisa dipertanggungjawabkan dana yang masuk, dana yang keluar, orangnya amanat, bagus. Masalahnya saya nggak dapat izin dari guru saya. Saya boleh menerima, tapi saya nggak boleh minta secara langsung kepada person. Nah, kalau saya pakai kita bisa, kan sepertinya saya langsung minta lewat kita bisa. Itu saya nggak boleh. Saya cuma boleh diizinkan guru saya menyampaikan siapa ingin ikut andil silahkan. Cuman itu saja. Tapi kalau ada yang mau ngasih saya 1 rupiah, 2 rupiah, 3 rupiah, selama itu bukan zakat, ya selama itu bukan zakat, maka akan saya salurkan untuk pembangunan majelis dan lain sebagainya. Kalau zakat, kami dalam mazhab Syafi'i yang saya anut, tidak bisa digunakan untuk membangun majelis, pondok pesantren dan lain sebagainya. Pendapat yang lain boleh, ada yang mengatakan boleh, tapi kalau yang saya anut tidak boleh. Nah, karena itulah maka saya tidak pakai kita bisa, bukan karena nggak suka banget ya, suka banget. Buktinya malam hari ini saya senang didudukkan ya di samping beliau. Saya hadir di sini buat platformnya namanya share-sharannya support kita bisa cocok. Saya suka mendukung semua kegiatan dakwah saudara-saudara saya, sekaligus saya jawab secara langsung pertanyaan yang ada di hatinya. Kenapa Habib Novel nggak pakai kita bisa? Biar tidak jadi fitnah dan tidak difitnah oleh orang ya. Pakai kita bisa karena ini sudah terbukti membantu banyak orang-orang yang membutuhkan. Saya tidak, karena saya tidak dapat izin. Tunggu nanti kalau kebijakan almarhum guru saya berubah. Masalahnya guru saya udah wafat gitu ya. Kebijakannya berubah entah lewat apa mimpi atau bagaimana, wallahu a'lam. Ikhwani rahimakumullah. Lah kita bisa ini kan bergerak lewat finansial ya. Lewat mengumpulkan infak sedekah. Ya, infak sedekah dikumpulkan. Kemudian digunakan untuk membantu orang-orang yang membutuhkan ataupun sahabat-sahabat yang membutuhkan. Nah, sementara ada kawan-kawan itu yang memang pengen membantu dalam dakwah tapi punya uang, atau kalau punya uang kecil cuman pengen dapat yang besar, ya sedekah jalan ya, sedekahnya jalan. Artinya setiap orang saya yakin ada yang nggak sedekah. Umat Nabi Muhammad SAW ini di Indonesia khususnya umat sodakoh. Kalau nggak percaya Jumat dulu, itu kalau dikelilingkan itu ya, itu hampir nggak ada yang nggak ngerogoh kantong ya, semua ngerogoh kantong, meskipun keluarnya itu kadang-kadang ya kertas kosong. Habib kok tahu, saya pernah jadi panitia masjid, jadi pernah bongkar gitu ya, ternyata isinya kertas itu, karena malu yang di sampingnya ngasih, tapi kok dia nggak ngasih, bukan karena mau menghina, tapi karena menjaga harga diri. Jadi ya pura-pura ngelempit padahal kertas. Ini niatnya luar biasa, jangan diremehkan. Ini justru orang yang luar biasa. Yang lain mungkin kan nggak punya rasa malu, begini aja ya. Yang ini punya rasa malu yang luar biasa. Itu hampir setiap orang masukkan kok. Mau 1000 kalau dulu ya. Nah, dulu tuh cari angka merah, warna merah susah. Ya, Mas panggilannya Titi. Oh, Timi. Saya kira Titi, kaget tadi saya. Timi. Ya. Apa namanya, tampak
anak-anak ya panggilannya ya. Biar awet muda ya. Mas Timi. Nah, dulu cari warna merah itu susah. Orang itu sukanya warnanya yang biru semu hijau, Rp1.000, Rp1.000. Maka ketika saya jadi panitia masjid ya, buka itu kotak amal, ketemu merah itu, Masya Allah. Sampai kita pernah buat iklan dengan kalimat ditempelkan di TV masjid ya, buktikan merahmu. Ya, buktikan merahmu. Jangan cuman hijau atau biru, tapi buktikan merahmu. Nah, itu dulu seperti itu. Nah, tapi ada orang-orang yang pengen lebih. Ya, pengen berbuat lebih, sementara uangnya nggak bisa lebih. Ya, uangnya mungkin cuma 1.000, 2.000, tapi dia punya tenaga yang lebih. Ya, dia punya fisik yang lebih. Dia punya waktu yang lebih. Akhirnya apa? Kawan-kawan yang seperti ini merapat ke majelis, ya majelisnya para ulama, para kiai pesantren dan sebagainya, dengan tenaganya, dengan niatnya yang luar biasa. Maka saya punya kawan-kawan yang uangnya pas-pasan, tapi Ramadan dari siang sampai subuh itu bangun majelis nggak berhenti, nggak kenal rasa capek dan tidak digaji. Mau jam 1 malam, jam 2 malam, kerjaan belum selesai, terus kerja. Dan itu saya buktikan, ada di YouTube saya itu ya. Kita mau saya bangun majelis ya seperti itu. Kawan-kawan saya, mau Ramadan, mau nggak Ramadan, ya siap dengan tenaganya. Saya punya kawan-kawan yang nggak dikenal sama orang, tapi di dapur ini semua orang makan santapannya untuk berbuka. Semua orang merasakan makanannya ketika selesai terawih. Yang bersangkutan nggak sempat berbuka seperti yang lain, karena dari mulai pagi, siang, sore, malam sibuk masak untuk ratusan atau bahkan ribuan orang. Ini dengan tenaganya. Nah, semuanya khidmah. Ini bagian daripada sodakoh. Ya, sodakoh itu bukan hanya dengan almal, bukan hanya dengan harta. Nah, sedekah itu dengan ilmu, itu sedekah. Sedekah itu dengan wajah. Apa itu? Tabassumuka fi wajhi ahika hiyalaka sedekah. Wajahmu yang berseri-seri senyum kepada saudaramu itu adalah sedekah. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Setiap ucapan yang baik itu adalah sedekah. Nah, tenaga yang kita keluarkan untuk nolong orang dalam kebaikan itu adalah sedekah. Edwin Rus Cahyadi almarhum salah satunya. Beliau termasuk orang yang kalau punya duit sama saya itu berapapun, mau 1.000, mau 10.000, ya berapapun itu disedekahkan. Suatu ketika saya dapat titipan zakat sangat besar jumlahnya. Sementara saya nggak berhak terima zakat. Kemudian majelis ini butuh dana yang luar biasa. Maka saya kasihkan Edwin, ini ada uang zakat. Dan ini uang zakatnya buat kamu. Ini salah satu contoh sederhana. Ini uang zakat buat kamu, terserah nanti mau kamu pakai dirimu, ibumu, keluargamu, sahabatmu, temanmu, terserah. Ya, karena kamu termasuk yang berhak terima zakat dan layak. Ya, karena hidupnya untuk majelis. Daripada yang hidupnya bukan untuk majelis. Ya, hidupnya mungkin untuk foya-foya dalam kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Sama-sama berhak terima zakat, maka kita prioritaskan orang-orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi berikutnya? Menakjubkan. Jazakumullah khairan Habib. Terima kasih, uangnya saya terima. Sekarang uang ini saya hadiahkan untuk majelis. Semuanya. Bukan 50%, bukan 90%, bukan 10%, bukan 70%. Semuanya saya hadiahkan untuk majelis. Masya Allah. Punya berapapun untuk majelis, ngambil cuma untuk makannya, dan makannya sudah ada dari majelis. Tenaganya, mohon maaf, berapa tahun silam kena stroke ringan. Ya, kena stroke ringan Mas Edwin ini. Tapi nggak kemudian pensiun, tetap dia ngurusi majelis, bahkan lebih semangat dari yang lain. Nah, hasilnya apa? Karena hidupnya ini khidmah kepada Nabi Muhammad SAW. Khidmah, man khadamana nakhdumuh. Hidupnya digunakan untuk melayani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Saya mau nanya nih, mohon maaf mau nanya. Nanti kalau antum meninggal, dan itu pasti, saya jamin dah, garansi berani saya, pasti kamu mati. Tapi jangan malam ini, dan jangan di sini. Nanti MRBJ viral. Nanti MRBJ viral. Jamaah pengajian ketika menyimak pengajian Habib Novel Al-Idrus jalan-jalan dengan malaikat Israel alaihi salam. Masya Allah, viral tuh nanti ya, dengan aneka ragam judul. Kawan-kawan di YouTube tuh kalau buat judul kan seru gitu ya. Insya Allah panjang umur semuanya, fitaatillah walafiah, kelak husnul khotimah. Tapi meninggal atau nggak meninggal? Meninggal, pasti berangkat. Saya mau nanya, nanti kalau kita berangkat, siapa yang kita inginkan menyentuh jenazah kita, memandikan jenazah kita? Siapa yang kita inginkan? Sembarang orang. Orang yang nggak punya ilmu mandikan jenazah, orang yang nggak ngerti adabnya mandikan jenazah, orang yang nggak tahu bagaimana memperlakukan jenazah seorang muslim atau muslimah. Seperti seringkali terjadi, jenazahnya muslimah dimandikan, ditonton oleh orang banyak yang bukan mahramnya. Jenazahnya seorang muslim ditonton oleh muslimah yang bukan mahramnya, memandikan dengan cara yang kasar, yang menyakiti jenazah, yang sering terjadi di beberapa kesempatan tanpa disadari oleh yang melakukannya karena nggak punya ilmunya. Nah, ikhwani rahimakumullah, siapa yang kita inginkan untuk menyentuh tubuh kita dengan lembut, dengan benar, dengan penuh doa, ya, dengan penuh adab? Siapa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kita pengen disolatkan di masjid atau di pinggir jalan nggak jelas, atau disolatkan di tempat yang mulia. Kemudian yang menyolatkan adalah orang-orang yang dikenal ketakwaannya, kesolehannya, ya, baik imamnya maupun makmumnya. Masya Allah, kalau meninggal kemudian disolatkannya di Masjid Raya Bintaro Jaya, ya, yang mensolatkan imamnya hafal Al-Quran, makmumnya ada jamaah pengajian. Ini berangkatnya ruhnya, ini iringan doanya luar biasa. Siapa yang ingin mengantarkan jenazah kita ke kuburan? Orang-orang yang tahu adabnya mengantarkan jenazah, atau sembarang orang karena punya rasa persahabatan, perkawanan, tapi nggak tahu adabnya, sehingga nanti di pemakaman yang diobrolkan urusan dunia, yang diobrolkan jual beli, terima telepon, ngobrol urusan bisnis, sedangkan saudaranya lagi dimakamkan. Atau orang yang khusyuk untuk memikirkan nasib kita, ini dikubur nanti bagaimana, selamat atau tidak, hatinya terus mendoakan sampai dimasukkan, nggak mau meninggalkan, tetap menemani sampai selesai dimakamkan. Setelah itu nggak pergi, tetap mendoakan, selesai mendoakan, ditunggu sekian lama baru pergi meninggalkan. Setelah itu diingat. Kita setelah selesai sholat kita diingat, ya, selesai ibadah yang lain apapun itu, di mana sedekah ingat sama kita, mau sedekah atas nama kita, mau mendoakan kita, mau menjaga keluarga kita yang kita tinggalkan. Seperti apa nanti cara mati kita yang kita inginkan? Seperti apa nanti cara kembali kita yang kita inginkan? Seperti apa nanti cara kita dimasukkan kubur yang kita inginkan? Sebetulnya itu bisa kita mulai dari sekarang. Man khadamana nakhdumuh. Siapa melayani kami, kami akan melayani mereka. Begitu ucapan orang-orang soleh sebelum kita. Siapa melayani Nabi Muhammad SAW dengan menyebarluaskan ajarannya, menyebarluaskan kebaikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah akan melayaninya. Rasulullah akan melayaninya. Habib dalil. Nah, ini akhir zaman ya. Semua minta dalil. Ya, semua minta dalil. Masih ingat kisah tentang sahabiyah? Semua sahabat Nabi orang mulia ya. Sehebat apapun wali, itu nggak mungkin bisa menyamai derajat sahabat Nabi yang paling rendah. Derajat sahabat Nabi kan berderajat-derajat, bertingkat-tingkat. Ya. Ada yang masih hidup udah mubasysyirina bil jannah, dikasih kabar gembira tempatnya di surga. Orangnya masih hidup. Enggak semua sahabat Nabi dapat kesempatan seperti itu. Ada lagi sahabat Nabi yang dapat keistimewaan, diberi kabar gembira, engkau masuk surga dengan 8 pintu semua terbuka buat kamu, silahkan pilih pintu manapun yang kamu suka. Enggak semua sahabat Nabi dapat derajat yang seperti itu. Tapi serendah-rendahnya pangkat sahabat Nabi dibandingkan pangkat wali yang paling tinggi. Wali yang paling tinggi, maka masih lebih hebat sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena sahabat Nabi itu duduk bersama Nabi, makan bersama Nabi, melihat Nabi SAW, mendengar Nabi Muhammad SAW, sholat bersama Nabi Muhammad SAW, lengkap. Itu tidak bisa diganti dengan sholat kita mau berapa rakaat, ya, sedekah kita mau berapa rupiah nilainya, atau dolar, dinar, dirham nilainya, nggak bisa dibandingkan dengan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kursnya itu berbeda, nggak bisa dikejar. Nah, ini ada satu sahabat wanita yang kelasnya biasa, bukan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bukan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantu Nabi Muhammad SAW, sepupu Nabi Muhammad SAW. Anna Madinatul Ilm wa Ali babuha. Bukan Sayyidina Utsman bin Affan Dzun Nurain yang dapat gelar punya dua cahaya karena menikah dengan dua putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang Allah katakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kami. Bukan Sayyidina Umar yang dikatakan lau salaka Umaru fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar. Seandainya Umar bin Khattab lewat di satu jalan, maka setan akan pergi dari jalan itu, pindah ke jalan lain yang gak ada Umar di sana. Radhiyallahu anhum ajmain. Bukan sahabat-sahabat yang luar biasa, sahabiah biasa. Punya satu kerjaan khidmah, melayani Nabi Muhammad SAW. Khidmah. Gak punya uang, gak punya kekuasaan, power, gak punya. Tapi punya sapu. Ajuz, wanita tua, punya sapu dan sisa tenaga masa tuanya. Edwin Rus Cahyadi gak punya uang banyak, rupiah uangnya, gak punya ilmu banyak, gak punya, tapi punya sisa tenaga dengan setengah stroke yang dialami. Semangat ngurus masjid. Ini contoh yang sama. Nyapu nih perempuan tua tadi, nyapu tiap hari, tiap pagi, nyapu masjidnya Nabi Muhammad SAW. Nyapu. Pangkatnya tukang sapu sama imam kira-kira yang dikenal masyarakat yang mana? Imam kita, Ustaz Rafiq. Iya, dikenal, Masya Allah. Tapi yang ngepel MRBC dikenal tidak kira-kira? Kurang dikenal. Beliau kenal tidak sama yang ngepel MRBC? Yang nyedot ini karpetnya? Belum kenal ya? Belum kenal. Sama beliau? Kenal. Hafidz Quran, suaranya bagus, imam, iya kan ya? Dikenal, wajar. Yang ngepel gak dikenal, mastur. Tapi berapa banyak orang yang gak dikenal, semua fasilitas kita ini kita nikmati karena orang-orang yang gak dikenal. Yang ngurus AC, yang ngurus sound system, yang ngurus karpet, yang ngurus gelas-gelas ini. Kita bisa duduk ini karena ada tenaga-tenaga yang ngangkat kursi ini, ngangkat meja ini. Dengan tenaganya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan ilmunya, bukan dengan malnya, tapi himmatuh, semangatnya yang luar biasa, khidmatuh, kekuatannya untuk mengabdi kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nenek tua tadi tiap hari nyapu masjid Nabi Muhammad SAW. Suatu pagi Nabi Muhammad SAW melihat kok nenek tua itu nggak ada. Apakah Nabi SAW acuh tak acuh, cuek begitu tukang sapu masjid nenek-nenek? Enggak, hasya wa kalla, mustahil beliau SAW seperti itu. Dalam kitab Maulid Simtudurar disebutkan, idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Oh kama qala Habib Ali Al-Habsyi. Kalau Nabi diundang SAW, yang ngundang orangnya miskin, orang yang nggak punya duit, orang yang nggak dikenal, orang yang nggak ternama, orangnya papa, da'ahu miskin ajabahu, maka segera memenuhi undangannya dengan datang terkopoh-kopoh. Itu Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kita. Ya wajar, namanya juga manusia. Kalau yang ngundang tuh hidangannya sate sama menu nggak jelas, kita pilih yang mana itu? Sate. Ya, yang ngundang diamplopin pula. Yang satu amplop kosong itu. Kira-kira yang mana itu? Yang satu amplopnya itu dinar. Ya, emas 5 kilo. Yang satu batu 5 kilo. Sama-sama batu, yang satu mulia, satu batu biasa. Manusiawi kita akan milih segera tergopoh-gopoh mendatangi yang emas 5 kilo, itu manusiawi. Tapi Nabi Muhammad SAW kana khuluqul Quran, perilaku Nabi itulah Al-Quran.
Nabi Muhammad SAW kalau ada orang miskin yang mengundang, datangnya tergopoh-gopoh, segera mendatanginya. Apa yang terjadi? Nanya Nabi Muhammad SAW, mana nenek tua yang biasanya ke masjid ini? Maka dijawab oleh sahabat dengan jawaban yang lugas, jelas. Wafat semalam wahai Nabi Muhammad SAW. Dan jenazahnya sudah kami sholatkan dan sudah kami makamkan. Apakah Rasul mengucapkan Alhamdulillah, jazakumullah khairan, kalian udah melakukan satu hal yang baik, ya jadi nggak perlu merepotkan saya. Wah ini orang-orang pinter, orang ngerti, ya orang yang punya cita rasa. Apa begitu? Enggak. Nabi SAW mengatakan bil makna, kenapa saya nggak diberitahu semalam? Kenapa saya semalam nggak diberitahu? Ini tukang sapu masjid wafat. Nabi menegur sahabat, kenapa semalam kami nggak diberitahu? Kenapa semalam saya nggak diberitahu? Tukang sapu masjid. Masya Allah. Jawabannya sahabat, karena kami tidak mau mengganggu istirahat Nabi Muhammad SAW. Sahabat tahu Rasulullah ini capek ngurus umat, capek terima tamu, nanti subuh udah harus jadi imam di masjid. Waktunya istirahat cuma sebentar. Ini urusan jenazah, udahlah kami bereskan. Sahabat bener. Tapi Nabi Muhammad SAW ini sayangnya sama umatnya luar biasa. Apakah Rasul kemudian angkat tangan? Ya Allah, ampuni wanita itu. Ya Allah, tinggikan derajatnya. Ya Allah, letakkan tempatnya di surga. Tidak. Karena Nabi ingin memberikan yang lebih dari itu. Maka beliau nanya, mana makamnya? Tunjukkan padaku. Minta diantarkan ke makam wanita yang sudah dimakamkan. Maka sahabat pun mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke makam wanita itu. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Apakah mendoakan saja? Tidak. Beliau sholat hadir. Sholat jenazah bukan gaib, karena dalam satu kota. Disolatkan langsung di makamnya, baru didoakan. Para ulama mengomentari, kenapa sampai Nabi seperti itu SAW? Karena Rasul ingin menunjukkan, ini adalah manusia yang punya pangkat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pangkatnya manusia ini tak ternilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai aku, Nabi yang terbaik, Rasul yang terbaik, disuruh Allah. Karena Rasul nggak pernah berbicara dari hawa nafsu, nggak pernah bergerak, melainkan itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan aku datang ke makamnya untuk menunjukkan penghormatan Allah kepadanya. Karena dia melayani Nabi Muhammad SAW. Ikhwani rahimakumullah. Ini kan cakep ini ya. Man khadamana nahdumu. Siapa melayani kami, maka kami akan melayaninya. Nah itu semasa hidupnya Nabi seperti itu SAW. Apakah setelah wafatnya Nabi SAW nggak seperti itu? Rasul akan mencari ini umatnya yang wafat, umatnya yang berjuang untuk Rasulullah, umatnya yang mengabdi untuk Allah dan Nabi Muhammad SAW, dimanapun berada akan didatangi oleh Nabi Muhammad SAW. Jenazahnya Rasul akan datang kalau dia ikhlas lillahi ta'ala, khidmah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man khadama nahdumu. Siapa melayani kami akan melayaninya. Nah zaman sekarang ini banyak orang minta dilayani, gak mau melayani. Saya ini alhamdulillah tergolong ahli hadir pengajian, betul ya? Dipaksa keadaan karena harus ramah. Alhamdulillah saya dipaksa keadaan harus ceramah, sehingga saya ahli hadir majelis. Kalau antum kan lebih hebat dari saya, nggak ada yang maksakan datang. Kalau saya kan terkondisikan, kalau antum kan mengkondisikan diri sendiri, jadi kan himmahnya lebih luar biasa. Fenomena ini di majelis ini, kalau ada bagi roti atau bagi kopi atau bagi teh itu, coba lihat, itu orang noleh pasti nunggu panitia yang bagi. Yang lain jadi penonton. Saya belum. Panitia cuma 3, satu masjid tahu cuma 3 orang yang bagi. Yang lain cuma teriak, saya belum. Semua minta dilayani, saya belum. Nah siapa yang mau kemudian lihat kok orangnya cuma 3, panitianya kurang, langsung bangun, langsung ke belakang, saya akan bantu. Mana orang-orang seperti itu? Ya, ini namanya khidmah. Man khadamana nakhdumu. Siapa melayani kami akan kami layani. Begitu para aulia wa solehin berkata kepada orang-orang yang ada di generasinya, dan itu terus diturunkan sampai sekarang dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, ini mukadimah, belum ceramah. Oh iya.
Ya, mukadimah belum ceramah. Cukup panjang mukadimahnya. Masya Allah. Berapa menit Mas Seto mukadimahnya? Hah? 35. Ini kan di YouTube saya live streaming buat teman-teman semua biar tahu kalau Habib Novel lagi berduka. Kalau berdukanya ya seperti ini nih. Ini cara saya menyalurkan duka sedih saya kehilangan salah satu orang yang terbaik buat saya. Ya terbaik buat saya, berjuang bersama saya, yang hidupnya dibaktikan untuk membantu saya berdakwah. Meskipun nggak punya nama beken, nggak punya nama tenar, nggak punya duit banyak, ya, tapi punya jiwa yang nggak bisa ditukar dengan dunia dan segala isinya. Itulah Edwin Rus Cahyadi rahimahullah. Ikhwani rahimakumullah. Ceramah saya apa? Ceramah saya adalah postingan Edwin Rus Cahyadi almarhum di IG-nya. Pas masuk malam 21 Ramadan. Mas Seto tadi nggak sengaja lihat. Langsung saya seperti ditampar-tampar, ditonjok-tonjok gitu. Ya, Masya Allah. Dan ini penting saya sampaikan di malam 25 Ramadan. Biar jadi pelajaran buat semuanya dan menjadi pahala kebaikan untuk almarhum ya. Beliau rahimahullah berkata, Edwin Rus Cahyadi almarhum berkata, memasuki fase ketiga, fase 10 terakhir bulan Ramadan, sudah tidak ada lagi alasan untuk rebahan, mabar. Mabar itu apa sih itu? Saya nggak tahu istilah mabar nih. Nah, ini generasi milenial ya. Saya ulangi ya. Memasuki fase ketiga, fase 10 terakhir bulan Ramadan, sudah tidak ada lagi alasan untuk rebahan, main bareng alias mabar ya. Males sahur, apalagi sholat subuh yang sholatnya kesiangan. Saatnya kita kencangkan ikat pinggang, berjuang melipatkan pahala demi meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Semoga ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Semoga ini bukan Ramadan terakhir bagi kita. Semoga kita masih dipertemukan lagi Ramadan yang akan datang. Amin. Ayo semangat, jangan mikir mal. Ayo semangat, jangan mikir ke mall, jangan mikir THR. Kita segera masuki fase ketiga, terbebasnya dari api neraka. Semangat, semangat, jangan kasih kendor. Masya Allah. Hari 24 siang hari meninggalkan Ramadan tahun ini dan gak bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya. Edwin Rus Cahyadi. Ini tadi pagi itu masih nge-share pengajian saya di sini. Nge-share. Jadi saya di sini fadilahnya sampai ke Edwin, makanya saya nggak muter balik. Karena almarhum nge-share nih. Akan ada kajian di sini, di-share. Diajak orang untuk hadir. Mungkin sebagian yang hadir juga dari mungkin ya, yang lihat di YouTube sekarang juga mungkin lihat di YouTube-nya karena share-sharean almarhum. Kalimat yang sangat menggetarkan hati saya ini loh. Karena belum tentu loh ketemu Ramadan tahun depan. Kok kita ini pede banget bisa selesai sampai nanti hari raya ya. Sombong amat kita ini. Berharap sih boleh, tapi kalau kita ini mungkin bukan berharap, lalai, lupa. Seakan-akan kita ini yang punya hidup, mau hidup sekarang hidup, mau mati sekarang mati itu. Masya Allah, lupa kita. Hidup kita bukan punya kita, mati kita bukan punya kita, semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lama saya juga lihat di YouTube, ada di Pesanggerahan tuh di masjid, seorang kepala RT kalau nggak salah, saya belum konfirmasi beritanya, tapi kepala RT sholat sunnah ya, malam hari waktu tarawih sholat sunnah. Ketika sholat sunnah jatuh, ketika sholat sunnah mau sujud jatuh, artinya ketika jatuh itu berproses dan meninggal dunia dalam keadaan sholat. Nikmat buat yang meninggal dunia, tapi peringatan buat kita semua. Seger loh, kelihatan gagah loh. Saya lihat videonya itu, sholatnya kelihatan gagah. Edwin ini pun saya lihat seger, gagah. Tapi yang namanya al-maut, ajal, nggak lihat gagah, nggak lihat tampan, nggak lihat cantik, nggak lihat muda, nggak lihat tua. Waktunya berangkat. Ya waktunya berangkat. Lah kok sekarang ini masih banyak orang yang tinggal 4 hari, kalau itu 29 hari, ya tinggal 4 hari, mikirnya itu kok pakaian baru untuk hari raya,
Waktunya malam dihabiskan ke mall, sementara nanti ternyata di hari raya yang jadi pakaian adalah kain kafan yang harganya murah. Allah, sibuk mikir kain cari macam-macam, ternyata nanti itu dibagi untuk ahli warisnya. Yang nemenin kita ya ini malam-malam seperti ini. Apa yang kita salurkan sedekah lewat masjid, lewat macam-macam, termasuk lewat kita bisa termasuk lewat kita bisa, itu akan kita bawa ke sana, ke alam barzah dan seterusnya. Kalimatnya Edwin ini entah buat antum menyentuh atau enggak. Kalau buat saya menyentuh, mungkin saya agak melankolis ya. Mungkin karena murid saya yang khidmah sama saya, jadi lebih menyentuh buat saya. Mungkin kalau buat antum yang nggak punya hubungan apa-apa selain saudara muslim, ya mungkin biasa-biasa saja, mungkin seperti itu. Tapi kalimat ini indah buat saya, bener loh. Hari-hari terakhir Ramadan ini orang mikirnya mall. Harusnya masjid semakin ramai. Tapi faktanya semakin malam semakin ramai atau semakin dicek nanti. Ya. Antara awal Ramadan sama akhir Ramadan dulu ya. Entah kalau MRBJ kan sistematis bagus ya. Secara umum nih, masyarakat sudah mengatakan seperti Ramadan selesai, Lebaran tiba, yuk cari pakaian baru, yuk ke mall. Masya Allah. Bukan nggak boleh. Saya nggak ngomong tidak boleh, bukan. Tapi fokusnya jangan ke sono gitu loh ya. Jangan ke pakaian baru. Laisal id liman labisal jadid, walakin al id man ta'atuhu tazid. Begitu kata Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hari raya itu bukan orang yang pakaiannya baru. Hari raya itu orang yang taatnya nambah. Itu namanya hari raya. Id betul kita kalau seperti itu. Ikhwani rahimakumullah. Nah inilah mukadimah saya yang kedua tentang ceramah di malam hari ini. Jauh loh saya dari Solo, ya, nggak ikut ke pemakaman sahabat saya, ya demi majelis ini. Jadi kalau sampai saya pulang dari sini nggak dapat sesuatu yang besar itu ya rugi saya. Saya udah dapat sesuatu yang besar, yang terbesar kalau Ramadan Lailatul Qadar kan begitu ya. Paling minim apa? Paling kecil tuh 10 hari terakhir tuh ada kalimat idkun minan nar. Ya, idkun minan nar, fase pembebasan dari siksa api neraka. Padahal setiap malam Ramadan, setiap malam biasa itu yang dibebaskan dari siksa api neraka 100.000 orang yang sudah wajib masuk neraka. Tiap malam Allah kasih bonus yang tercatat menurut hitungan malaikat wajib masuk neraka, Allah bebaskan, dah bebas, nggak masuk neraka. Suka-suka Allah. Hanya karena awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru idkun minan nar. Suka-sukanya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk yang dapat bonus suka-suka ini, amin. Jadi dapat jaminan bebas dari siksa api neraka. Nah kemudian apa? Lailatul Qadar. Sibuk orang ini mau menggapai Lailatul Qadar. Kemarin saya sempat singgung di MRKR ya, Masjid Raya Kebayoran Residence. Ada fenomena yang agak kurang bagus tapi agak kurang bagus. Fenomena kita ini ya, membaca Al-Quran. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Membaca Al-Quran di masjid. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tapi kalau pergi ke masjid untuk membaca Al-Quran, tapi rumahnya enggak pernah dibacakan Al-Quran, bagus enggak? Jadi ini ada fenomena semangat ke masjid tadarus, tapi sampai rumah semangat nonton drama. Sampai rumah semangat nonton sepak bola, nonton hiburan televisi, YouTube, atau apapun sekarang namanya ya. Layar, bukan layar kaca lagi nih, layar apa nih? Nggak jelas sekarang ini layar nih. Ya, layar sekarang ini kan bukan layar kaca, ini layar kain ini. Nah, ini layar kain ya. Ada lagi layar tuh nanti ya. Layar tuh cuman tembok gitu ya. Dan nggak perlu pakai proyektor besar-besar, nggak perlu. Nanti kalau antum ngalami, insya Allah ngalami deh. Ya, itu nanti, itu menurut penglihatan saya, namanya ngelamun. Jangan dikira aneh-aneh gitu ya. Menurut penglihatan saya, bahasa Jawanya ngelamun, khayalan saya. Itu nanti yang namanya layar itu nggak perlu pakai kaca, nggak perlu. Nanti itu cuman ya Allah segini.
Satu kotak ini ditempelkan di tembok atau ditaruh di meja, klik, udara ini jadi layar. Masya Allah. Asik atau gak asik? Asik. Handphone tuh nanti nggak usah begini ribet amat, ya Allah. Ribet, ya. Nanti itu baca teks pakai mata. Memang baca teks pakai apa? Pakai apa? Baca teks pakai apa? Pakai mata kan ya? Makanya jangan terlampau heboh dengan kalimat saya. Itu hanya kemampuan saya untuk mengolah kalimat gitu kan ya. Kalau baca teks pakai, oh iya mah harus pakai mata, Bib. Kalau enggak pakai apa? Maksudnya mata ini nggak perlu pakai handphone gitu ya, nggak perlu. Sesuatu yang nanti akan ditanam di dalam penglihatanmu, menyatu dengan tubuhmu. Tapi saya kalau toh itu ada, saya nggak mau pakai, ya nggak mau pakai itu. Tapi itu teknologi. Semua yang saya ucapkan ini kan bukan apa namanya sesuatu yang nggak ada. Kalau saya bisa berbicara, berarti itu sesuatu yang ada. Karena saya nggak bisa menciptakan sesuatu. Yang Maha menciptakan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang saya ucapkan atau antum ucapkan, antum bayangkan, semua itu pernah kita lihat, ya, atau tersimpan dalam memori kita. Karena kita di sini kan cuma makhluk makhluk mampir di muka bumi. Asalnya dari mana? Kita dari alam yang super intelektual, ya, alam yang super canggih, alam arwah, alam yang bumi ini tidak sanggup untuk menampungnya karena sangat hebat kemampuan di alam sana. Makanya kita di sini cuma sebentar dan dikembalikan ke alam sana lagi yang serba luar biasa. Nah, memori itu ada di tubuh kita, ada di tubuh kita. Makanya kita bisa menguasai bumi, kita bisa buat pesawat, kita bisa buat ini, kita bisa buat ini, kita bisa buat ini. Karena ilmunya sudah ada, baik lewat ditanam ilmu oleh Allah Ta'ala atau ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang Allah sampaikan kepada Nabi Adam alaihissalam ketika malaikat menyerah. Ini apa? Malaikat saja nggak ngerti, maka Allah ajari Nabi Adam apa itu, dan Nabi Adam pun bisa menyebutkan satu per satu. Ikhwani rahimakumullah. Lanjut pulih. Saya mau berhenti juga males nih. Ya, mau berhenti juga males. Masya Allah. Jadi fenomena aneh, rajin ke masjid, malas di rumah. Rajin di komunitas, malas bersama suami. Kalau kok ngaji sama komunitasnya, Masya Allah, Al-Qur'annya sampai warnanya macam-macam tuh covernya. Ada loh yang begitu. Bagus nggak? Bagus, semangat. Tapi ketika diajak ngaji sama suaminya, yuk dek, tadarus, melempem, males, berat. Berarti berangkat ngajinya tadi nafsu atau apa ya? Karena ngaji di rumah ini lebih afdal daripada kita ngaji dimanapun selain masjid. Rasul mengatakan, la taj'alu, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya boleh jadikan rumah seperti kuburan, makanya rumahnya panas. Rumahnya nggak dibacakan Al-Quran. Rumah tuh kalau dibacakan Al-Quran, yakdzuru khairuh, kebaikannya akan jadi banyak. Kalau nggak dibacakan Al-Quran, setan yang ngumpul. Kalau dibacakan Al-Quran, malaikatnya ngumpul, setannya lari. Nabi kita Muhammad SAW itu tadarus bersama malaikat Jibril alaihissalam. Tadarus. Sahabatnya Nabi, ya, buat pengajian Al-Quran di rumahnya. Tadarus, ya, asma'an. Beliau baca Al-Quran, sahabat yang lain mendengarkan karena suaranya merdu. Utita mizmar min mazamir al-Dawud, engkau diberi suara merdu dari keluarga Nabi Dawud alaihissalam. Sampai Nabi hadir SAW ke majelisnya sahabat tersebut untuk ikut mendengarkan. Di mana? Di masjid? Enggak, di rumah. Di rumah. Lah ini rumah sekarang ini dihidupkan dengan musik, dihidupkan dengan musik-musik, dihidupkan dengan drama-drama, dihidupkan dengan sinetron-sinetron. Nggak ada tadarus anak dengan orang tua, nggak ada tadarus suami dengan istri, nggak ada tadarus berjamaah suami, istri, anak, nggak ada. Ngeri atau nggak ngeri? Nonton sinetron berjamaah ada. Tadi apa, mabar ya? Mabar, PS berjamaah ada. Tapi buka mushaf berjamaah, bapaknya mundur, anaknya datang, ayah
Masya Allah. Tolong disimak ayah PR dari Bu Guru Al-Baqarah 1 sampai 5. Ayahnya kagak bisa baca. Padahal ayahnya dosen. Masya Allah. Anaknya TK. Anaknya bisa baca Al-Quran. Bapaknya dosen. Mungkin loh ya. Entah dosen di alam mana, wallahu alam. Tapi bapaknya nggak bisa baca Al-Quran. Malu atau nggak malu? Malu dia. Ngomong sama anaknya, ayah lagi nggak pegang wudhu, lagi mens. Sana sama mbak, serahkan pembantu. Jadi anak tadarusnya sama pembantu. Masya Allah. Nanti yang masuk surga anaknya sama pembantunya. Bapak sama ibunya mampir, ya mampir dulu lah kemana, jangan neraka lah. Ya mungkin ngantrinya lebih lama gitu aja, jangan dibilang masuk neraka. Kan kalau anaknya baik kan tetap orang tuanya ikut, tapi ya ngantrinya lebih lama. Ini kan fenomena aneh. Kok susah tuh ya, duduk bareng baca Al-Quran kok susahnya luar biasa. Duduk bareng bahas resep masakan, ibu sama anak perempuan, serunya luar biasa. Oh ini mah, nih, ini ada lagi mah di YouTube ini, waduh bagus mah. Tapi nyimak satu ayat, 1 menit 1 ayat disimak berjamaah, susahnya luar biasa. Padahal nih Al-Quran ini, ya Allah, bukan makhluk, kalamullah. Al-Quran kalamullah. Kalamullah ini seperti apa ya? Wahyunya Allah, ucapannya Allah. Nah kalau baru ucapanmu saja bisa menjadikan seorang wanita yang haram jadi halal, betul? Kamu bilang qabiltu nikah, ya, tazwijah wa nikah, saya terima nikah dan kawinnya saudari fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian. Tadinya itu perempuan haram buat kamu. Begitu kamu bilang qabiltu jadi apa? Halal. Itu baru ucapanmu. Baru ucapannya Harry Potter. Masya Allah di film tuh ya. Harry Potter di film kan mental. Yang sakti tongkatnya atau ucapannya? Ucapannya ya. Nah itu memang sihir kan begitu. Sihir itu pakai apa? Ucapan. Ya bahasa Jawanya apa? Semacam-macam. Ya, yang namanya ucapan disusun itu kalau bahasa Arab ruqyah. Bahasa Arab ruqyah. Ruqyah itu bahasa Indonesianya jampi-jampi alias mantra. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya ruqyah. Ruqyah itu ya itu. Ya. Kalau ruqyahnya niatnya baik, pakainya kalamullah, pakai doa-doa, itu namanya ruqyah syar'iyah, kan begitu ya. Jampi-jampi syar'i. Maka saya lebih suka pakai bahasa Indonesia kalau urusan apa namanya ruqyah itu ya. Saya bilang, "Pak, jampi-jampi." Ya, tak jampi-jampi pakai Al-Fatihah saja. Saya mantrain pakai Al-Fatihah biar lebih mengena, orang lebih paham. Nah, subhanallah, kalau kita lihat dalam Al-Qur'an itu yang namanya tukang sihir, dia meniupkan mantra tertentu, dibuhul-buhul, ikatan, ditiupkan kalimat tertentu. Nah kalau kalimat dari setan, kalimat dari tukang sihir bisa buat orang sakit, bisa buat orang begini dan lain sebagainya. Bahkan tukang sulap itu nggak ada orang sulapan begini. Dah jadi burung ya? Nggak ada. Pasti ngucap mantra gaya-gayaan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muslim kok ya, sulapnya Bismillahirrahmanirrahim. Masuk abragabraga cetok gitu ya. Itu bahasa apa nggak tahu gitu kan ya. Kita kalau Muslim kan sulapnya Bismillahirrahmanirrahim. Hilang. Ya tahun calon ini soalnya. Hilang gitu. Dengan Bismillah, insya Allah bisa hilang. Gitu. Itu kalau Muslim pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi semua ini butuh ucapan. Yang gaya saja butuh ucapan. Baru ucapan gaya-gaya menjadi menarik. Ucapan yang beneran, yang jelek jadi sesuatu yang mudharrah dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kalau itu wahyunya Allah? Ucapannya Allah, bukan ucapannya manusia, bukan ucapannya jin, bukan ucapannya setan, bukan ucapannya malaikat, tapi ucapannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
kamu, saya, kita diizinkan lisan kita ini menggerakkan, mengucapkannya. Kira-kira efeknya ke tubuh, ke sekitar kita seperti apa? Makanya dikatakan orang itu kalau rumahnya dibacakan Al-Quran, malaikat-malaikat yang di langit melihat rumah itu bercahaya seperti yang di bumi ini melihat bintang-bintang di angkasa. Cahayanya seperti itu, jarak jauh seperti itu. Ulama menjelaskan, nah kalau itu yang kena bias cahaya bacaan Al-Quran, nah kira-kira orang yang membaca itu cahayanya seperti apa? Ini lampu seperti yang saya jelaskan Ramadan, ini kan lampu nih ya, LED ini. Ini saya jadi bercahaya, kami bertiga jadi bercahaya. Bukan karena kami mukmin yang nurnya Masya Allah terus mencorok gitu ya. Insya Allah nanti kalau dikubur gitu ya. Kalau di dunia gitu kan nanti viral ya. X-Men, wajahnya mengeluarkan lampu. Tambah repot, gak bisa hidup. Ya kita bisa ditinggalkan. Gak sempat ngurus kita bisa karena dikeroyok orang banyak. Kami akan meneliti Bapak karena wajahnya mengeluarkan cahaya. Datang wartawan dari sana dari sini sampai apa namanya pembawa acara dari TVR ini, Masya Allah akan membuat acara khusus mungkin channel YouTube baru gitu ya. Wajah bercahaya yang lagi fenomenal. Misal seperti itu. Tapi enggak, ini kan cuman bias dari LED. Lah kira-kira lampunya seperti apa itu? Kita lihat semakin dekat semakin nggak kuat. Lah orang yang baca Al-Quran itu ya tanawar, lagi bercahaya tubuhnya. Bayangkan kalau itu dibacakan bersama suaminya, dibacakan bersama istrinya, dibacakan bersama anaknya, maka semuanya menjadi nur, menjadi cahaya. Lah cahaya ini kalau terus muruk, ada Lailatul Qadar, nggak usah cari, kita dicari. Karena cahaya mencari cahaya. Maka saya ditanya, Habib, saya kalau cari Lailatul Qadar di mana? Saya jawabnya juga susah ya. Saya jawab, saya nggak pernah nyari tuh. Kaget. Habib nggak pernah cari Lailatul Qadar? Enggak. Cuman saya udah pesen sama yang cari-cari Lailatul Qadar. Kalau dapat saya dibagiin ya. Caranya gimana, Habib? Ya saya senangkan dong tuh yang cari Lailatul Qadar. Ustaz Rafiq, itu kan cari Lailatul Qadar tuh, ya. Jamaah MRBC cari Lailatul Qadar kan ya. Saya diundang ke sini ya saya datang, saya senangkan. Masa ya kalau makan saja saya dibagiin kok, minum saya dibagiin. Masa Lailatul Qadar dapat diambil sendiri? Nggak mungkin. Pasti dibagi-bagi juga ke saya. Maka saya cari orang-orang yang kira-kira itu nyari Lailatul Qadar beneran. Saya deketin, saya cintain, saya senangkan hatinya. Sehingga nanti ketika dapat langsung ingat, oh novel ya. Oh novel dibagi, diingat ya Allah, novel juga dikasih ya Allah. Fulan juga dikasih ya Allah, Fulan juga dikasih Allah. Tolong jangan di-share ya. Ini tips agak repot ini. Cari Lailatul Qadar di mana? Carinya ya di masjid. Oh, masa cari Lailatul Qadar di nightclub gitu kan ya? Agak aneh. Bukan berarti saya mengatakan nggak ada di sana, tapi kan tempatnya di mana? Rasul mengatakan dalam sholat. Ya, ketika sujud waktu itu sholat itu Lailatul Qadar. Di mana sujudnya? Di masjid. Tapi bukan berarti yang di rumah gak dapat. Imam Nawawi rahimahullah, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, dapat Lailatul Qadar malam 27 Ramadan, lagi tidur anggota keluarganya di rumah, usia beliau 10 tahun. Dapat Lailatul Qadar, rumah jadi percaya. Sehingga bapaknya itu yang lagi tidur, seisi rumah yang lagi tidur, bangun dan melihat cahaya Lailatul Qadar. Sehingga orang tuanya dan satu rumah itu dapat Lailatul Qadar gara-gara anaknya yang umurnya baru 10 tahun. Thariqah ini yang saya cari. Saya nyari orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Nah kalau beliau dapat saya nurut aja, gitu aja kok repot. Enak atau enggak enak itu? Enak. Nah karena ini yang hadir sudah semakin banyak, saatnya diakhiri. Ya kan yang hadir sudah semakin banyak, saatnya diakhiri. Yang terakhir ya, tadi saya ini cuman pengen mengenang Mas Edwin. Mudah-mudahan banyak ilmu yang bisa diambil dari Edwin tadi ya. Masya Allah, hidupnya hanya untuk ngabdi. Ngabdi itu sekarang banyak orang tuh jarang mau ngabdi, banyaknya maunya dilayani. Suami minta dilayani, istri minta dilayani, bos minta dilayani. Nabi Muhammad SAW itu ya sukanya melayani. Sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah yang pandai melayani mereka semua. Itu pemimpin. Nabi SAW itu pernah, yang sering saya ceritakan tuh dalam hadits, lagi pergi sama sahabat keluar kota di tengah perjalanan. Nabi kita ini kalau berjalan punya tim. Dia terstruktur, terorganisir, bagus sekali. Punya tim. Tim masak itu ada.
dan semuanya fresh. Kadang-kadang kita umat Islam ini kita ya nggak jelas kok. Saya mengikuti sunnah Nabi, makan sate, daging kambing. Nabi suka daging kambing, ikut sunnah Nabi. Loh betul, Nabi kita suka daging kambing dan yang disukain sampil, bagian yang terenak gitu ya. Tapi nggak tiap hari makan kambing, nggak tiap hari makan daging kambing. Dan daging kambing Nabi SAW nggak masuk kulkas, sembelih langsung proses, fresh. Daging kambing kita masuk kulkas usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, Masya Allah. Terus itu dibakar, kita bilang sunnah Nabi. Habis itu kena darah tinggi, terus menyalahkan sunnah Nabi. Masya Allah, pro dan kontra. Sunnah Nabi nggak akan menyebabkan darah tinggi. Betul, yang salah yang praktek. Nabi Muhammad SAW punya tim. Sampai di satu pemberhentian istirahat, mulai nih tim kambing datang, bawa kambing nih, ya kan ada yang bagian bawa kambing. Ya Rasulullah, yang lain angkat tangan, izinkan saya bagian sembelih kambing, mau melayani. Kata Nabi, ya udah kamu sembelih. Yang satu angkat tangan, ya Rasulullah, izinkan saya bagian motong-motongnya, karena ada yang hanya nyembelih, yang lanjutin siapa? Ngulitin kulitnya, nyacah-nyacah daging, yang bersihinnya, itu kan butuh orang yang ahli sendiri. Motongin kambing itu dagingnya, kalau nggak ahli itu nanti dagingnya nggak enak. Kalau ahli nggak perengus ya, kalau ahli dagingnya juga empuk. Itu ada sanatnya, itu jangan sembarangan kamu kira tuh asal kambing wek gitu, enggak ya, ada sanatnya, ada ilmunya, ada ahlinya. Setelah itu sahabat ngomong, ya Rasulullah, izinkan saya bagian buat bumbunya. Ya Rasulullah, izinkan saya bagian yang mencampur semuanya, yang masak. Selesai nggak ini? Selesai. Sahabat bergerak semua. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri, angkat tangan. Kalau begitu izinkan saya yang cari bahan bakarnya, cari kayu bakarnya. Karena semua mikir, yang motong, yang masak. Nah, kalau nggak ada kayunya, terus gimana nih matengnya ini? Nabi SAW nggak ngomong, terus yang cari kayu bakar siapa? Yang cari kayu bakar siapa? Yang cari kayu bakar siapa? Ini pemimpin loh ya. Berharap dilayani. Oh saya enggak. Pergi melayani. Kalau begitu izinkan saya yang cari kayu bakarnya. Berangkat beliau SAW cari kayu bakar. Sahabat pun tidak mengatakan Alhamdulillah tugas beres. Teriak sahabat, ya Rasulullah jangan, biarkan kami yang cari kayu bakar, saya Rasulullah. Nabi SAW tersenyum, enggak. Allah nggak suka kalau ada satu kelompok yang lain bekerja kok yang satu menganggur. Allah nggak suka. Dan aku nggak mau jadi orang yang nggak disukai Allah Ta'ala. Maka aku harus bergerak. Nabi kita Muhammad SAW melayani. Ya melayani. Nah kadang-kadang kita ini juga suka jadi pelayan yang viral. Ya nanti saya ini ya syuting ya, update status. Masya Allah, kurang ikhlas nanti kita. Ini melayani tapi nggak dikenal orang. Melayani nggak diketahui orang, tapi kerjanya nyata, ada, dirasakan semua orang. Yuk, itu yang kita tunjukkan ke diri kita dan ke masyarakat. Yang begini ini yang dapat Lailatul Qadar, yang hidupnya ngabdi untuk baik sama orang lain. Saya mau kasih contoh terakhir nih, boleh? Belum selesai, nanti bab akhir saya akan bahas beliau. Walaupun saya belum kenal. Saya belum kenal, cuman tahu nama kegiatannya yang manfaat, Masya Allah. Orangnya saya nggak kenal, tapi kegiatannya saya kenal. Itu lebih penting daripada kenal orangnya, nggak kenal kegiatannya. Lebih baik kenal kegiatannya, nggak usah kenal sama orangnya. Tapi udah terlanjur kenal, ya Alhamdulillah. Tambah temen, orang soleh Insya Allah, amin. Ya, ini simple, sederhana, tapi Insya Allah manfaat. Banyak orang itu sholatnya bagus. Bagus nggak itu? Bagus. Banyak orang qiraatul Qur'annya bagus. Sholatnya bagus, ngajinya bagus. Bagus nggak itu? Bagus. Tapi ketika ada mobil ambulan, dia naik mobil, telinganya dengar, berisik amat sih. Baru setir ambulan aja kok gaya-gaya. Saya mau nanya, telinganya bagus gak ini? Bagus. Yang gak bagus hatinya. Hatinya lagi gak bagus. Sehingga telinga yang bagus ini jadi rusak. Nah kalau orang yang sholat, orang yang ngaji, tapi seperti itu, nilai sholat sama ngajinya kira-kira bagaimana? Rusak atau gak rusak?
keburukannya ini bisa menghancurkan pahala kebaikan. Nah kita ini alhamdulillah sudah ngajinya bagus, sholatnya bagus, maka tinggal dipoles dikit-dikit saja. Ya, hati kita jadikan peka sama orang lain. Hati kita jadikan peduli sama orang lain. Ya contoh tuh di jalanan, saya kan supir ya. Saya ini supir. Jadi ada sering orang tuh klakson minta jalan. Artinya dia tergesa-gesa, entah mau ngantar istrinya ke rumah sakit, entah mungkin dia ada keperluan, dia lagi bawa orang sakit, entah dia lagi kejar harus ambil uang di bank, kalau enggak banknya segera tutup gitu, karena dia terburu-buru. Kita ini bisa menepi, tapi yang jadi bukan menepi, marah. Jalan bukan cuma punya kamu, sama-sama bayar pajak. Ada enggak yang model begitu? Ada. Apalagi kita naik motor, yang klakson mobil Mercy pula. Masya Allah, mentang-mentang Mercy, jangan sombong. Semakin kita di tengah, mau apa? Masya Allah, hadir enggak orangnya? Hadir enggak orangnya ini? Mungkin kita kan pernah gitu ya, ego kita muncul tengah. Din, biarin rasain. Masya Allah. Suatu ketika dibalas sama Allah Ta'ala. Ya, ibunya sakit. Ya, ibunya sakit. Tetangganya punya Mercy. Tetangganya baik. Tolong antarkan ibu saya ke rumah sakit. Ayo, naik Mercy saya. Diantarkan sama tetangganya. Di jalannya luas. Ada motor satu. Diklakson. Tin. Motornya semakin di tengah. Sama noleh. Apain? Tin. Ngapain? Langsung inget, gue banget itu. Gue banget. Ada enggak yang model begitu? Ada enggak? Loh, saya ini anak jalanan, hidup saya ini di jalanan terus. Saya ini supir, jadi ngerasain tuh yang begitu-begitu egonya manusia. Motor sama motor, mobil sama mobil, sama-sama pakai peci. KTP sama-sama Islam, BNI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keluar dari kampung, mau tabrakan, nggak jadi, cuman kesenggol, beset. Ngucapnya apa? Harusnya ngucapnya apa? Mata nggak dipakai. Masya Allah, matanya nggak dipakai. Turun dari mobil, nggak mau nyingkir. Turun dari mobil, belakang diklakson, macet 1 kilo. Yang 2 ini jotosan. Jadi tadi selamat, sekarang hancur. Karena apa? Babak belur, karena jotosan. Coba kalau hatinya udah dipoles dikit aja, tawadhu, rendah diri, syukur, ya. Terus, alhamdulillah, cuman lecet. Ya, tapi selamat. Nepi, kalau memang mau minta ganti rugi, nepi. Alhamdulillah mas, selamat, nggak kecelakaan. Ya kalau boleh diganti. Ngomong baik-baik kan bisa ya. Oh saya nggak bersalah, ini bla 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 bla. Ya udah lanjut, sodakoh saya. Keren itu. Saya beberapa kali dari belakang mobil baru, tahadusan binema, mobil baru berapa tahun yang lampau, mobil baru dari ambil showroom, yaitu dulu. Kalau nggak salah Livina itu tahun berapa itu ya, baru ambil dari showroom. Sama Mas Seto bukan tuh? Di belakang saya ada motor itu ya, ada motor langsung nabrak mak, buak. Sama Seto kan ya? Ya sama Seto. Yang setir kamu Set ya? Nah ya dia yang setir. Artinya saya biar ada saksinya benar. Yang setir Mas Seto, saya di sampingnya itu. Pas di dalam kota Solo, udah kamu setirin Set gitu. Bro, tabrak motor, udah biarin, gak apa-apa, paling besok. Mau berhenti, gak usah berhenti, gak usah ditengok, paling besok. Udah nyata, brok kok, masih ngapain kamu berhenti? Lah itu orangnya gak usah ditengok, kesian, ketakutan orang yang nabrak. Biarin aja, dia lewat. Kita jalan aja seperti tidak tertabrak, nyantai saja. Ya, jalan pelan sekali. Motornya di belakang pelan juga. Nggak beraninya nyalip. Karena tahu ini mobil baru. Itu saya menikmati, ketawa dalam hati. Ya alhamdulillah ini ya. Terus saya cepet, ya udah saya cepet tuh biar orangnya bisa jalan cepet gitu. Gitu tuh enak kok. Paling benerin berapa sih gitu.
Tapi jaga hati mukmin ini harganya berapa? Merusak hati seorang mukmin itu dosanya jauh lebih besar daripada merobohkan Ka'bah 70 kali. Gitu-gitu loh. Nah, kadang kita ini nggak tahu ibadah model begini. Ngertinya ya alhamdulillah tahu sholat raweh, tahajud ngerti bagus, tadarus Al-Quran ngerti bagus. Tapi pulang tadarus ditabrak orang jotosan. Lagi pakai sarung pula ya. Terus disoting, ya viral, jamaah masjid berkelahi. Ya. Pulang dari tadarus. Itu hasilnya apa itu? Hasil tadarusnya apa? Pengurusan kalau kata orang tua dulu, kalau filmal la filhal alhamdulillah, alhamdulillah la filhal wala filmal gitu. Ada orang itu yang kena masalah di pikirannya, di hatinya, itu lebih ngeri daripada di hartanya. Kalau kenanya cuma di harta, ya alhamdulillah, mobil pesok, motor pesok, model-model begitu loh ya, kaki lecet, ya. Walaupun kita nggak pengen, tapi kalau kena alhamdulillah cuma di situ, bukan ninggalkan sholat jamaah. Ninggalkan sholat jamaah itu kan, masya Allah ruginya luar biasa. Bukan melihat haram itu kan ruginya luar biasa. Lain model-model begini nih, yuk kita poles hati kita dikit saja. Mumpung ini hari-hari terakhir bulan suci Ramadan, belajar tawadhu, meredam betul-betul ego kita redam diri kita. Karena semakin kita ahli membumi, kita akan melangit. Ya, semakin kita ahli membumi, kita akan melangit. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Siapa yang merendahkan diri, rafa'ahullah. Allah akan menaikkannya. Kalau udah Allah yang menaikkannya, jangan tanya caranya, dan tak akan ada yang bisa menundukkannya. Kenapa? Karena yang ngurus adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan caranya cukup mudah. Jadi kalau pengen naik, nggak ada yang bisa mencegah. Pengen naik, nggak bisa diturunkan. Pengen naik, nggak bisa dikalahkan. Man tawaddu'a rafa'ahullah. Rendahkan diri, Allah yang ngangkat. Kalau udah Allah yang ngangkat, selesai masalah. Karena kita nggak capek. Super terakhir. Nanti terus ke sini ya. Maksudnya super terakhir tema saya. Enak mana? Naik lift atau naik tangga? Naik lift. Betul. Kenapa naik lift enak? Enggak capek. Dinaikkan. Betul kan? Kita diam, dinaikkan. Jadi tidak capek. Nah, kalau naik tangga, tangganya diam, kita yang menaikkan diri kita. Jadi pilih mana? Dinaikkan atau menaikkan? Pilih dinaikkan atau menaikkan? Dinaikkan. Bagaimana caranya biar dinaikkan? Caranya satu, tundukkan dirimu. Man tawaddu'a, merendahkan diri, rafa'ahullah. Allah yang menaikkan. Itu ilmunya para wali. Kenapa para wali itu cepat naiknya? Karena nggak naik tangga, tapi naik lift. Yang lain naik tangga, capek. Sombong dengan sholatnya, sombong dengan sodakohnya, sombong dengan istighfarnya, sombong dengan ngajarnya, sombong dengan belajarnya, sombong. Para wali semakin sholat semakin merendahkan diri, semakin ngaji semakin merendahkan diri, semakin sodakoh semakin merendahkan diri. Gak pernah melihat dirinya punya sesuatu. Naiknya tuh. Kenapa kok naiknya cepat? Karena ringan. Tidak ada yang ditaruh di hati, kan ringan. Lah yang lain semua taruh di hati, yuk wekku punya aku. Wah, buat siapa yang mau ngangkat? Barang berat. Jazakumullah khairan. Terakhir tentang akhirnya Muhammad Fatih Timur. Namanya bagus ya, Muhammad Fatih Timur. Muhammad sang pembuka dari timur. Betul gitu ya? Timur itu dari timur maksudnya? Iya, dari timur. Dari mana? Timur Leng. Timur Leng itu di mana? Uzbekistan yang keturunan Genghis Khan. Keturunan Genghis Khan, masya Allah, pantas ya. Ya, Muhammad Fatih Timur ya, dari timur. Buat situs kitabisa.com, betul. Kitabisa.com. Sekarang ada aplikasinya ya. Pakai aplikasi, aplikasi menggerakkan umat untuk berdonasi kepada yang membutuhkan. Dikumpulkan, disalurkan dan sesuai dengan yang butuh. Saya nggak tahu sistem pastinya, yang jelas orang daftar misalnya ada keluarganya yang sakit, namanya siapa dicek jelas,
ya, sakitnya di mana, butuh dana berobat sekian, ditaruh di kitabisa.com, di-share sehingga orang donasi ke situ nanti langsung diserahkan. Begitu kan ya? Saya lebih tertarik dengan kata ini loh, kita bisa. Kalimat ini menunjukkan yang membuat situs ini hatinya sangat bersemangat. Don't worry. Jangan kalah sama yang lain. Yang lain bisa bangun rumah itu yang besar-besar, kita bisa. Kita loh, bukan aku. Betul ya? Kita, bukan aku. Artinya apa? Berjamaah. Kalau bersama-sama kita bisa. Kalau sendiri-sendiri kita nggak mungkin bisa. Ini konsep yang diusung sama beliau. Kita bisa. Aku nggak bisa. Nggak bisa aku. Kita bisa. Nah, konsep ini dari mana nih? Berjamaah, dari sholat, dari makan. Ya, makan berjamaah, sholat berjamaah, hidup berjamaah. Nah, bayangkan kalau satu Indonesia ini kemudian bisa digerakkan sedekah berjamaah. Masya Allah. Kita nggak akan takut menghadapi apapun. Kenapa? Kita bisa. Kalau bareng-bareng insya Allah bisa. Dah, ini sedikit endorse saya untuk kita bisa. Jadi biar nanti semua fadilahnya kita bisa, saya dapat. Nah, karena saya bisanya mulut, ya, dengan mulut, dengan ilmu. Mampunya saya di situ. Lebih dari itu saya belum punya kemampuan. Makanya saya nggak bisa, tapi kita bisa. Nah, ya, saya nggak bisa, tapi kita bisa. Dan itulah yang saya jalankan di majelis. Saya nggak bisa, tapi kita bisa. Mas Seto bisa di IT, Mas Edwin bisa bagar menyan, ya, jaga pos, Mas Ucup bisa gali-gali pondasi, Mas Cahyo bisa bongkar-bongkar genteng sama bersihkan majelis. Ustadz Is bisa mimpin sholat, ya, jadi imam, bisa jadi muadzin, bisa jadi sekaligus makmum gitu ya, dan bisa mimpin wirid satu persatu. Yang di dapur sana Syekh Puji, namanya Puji, saya kasih nama Syekh itu. Mas Puji dia saya Puji bisa bikin kopi, Mas Mustafa bisa menanak nasi, Syekh Puji bisa bikin teh, Mas Agung Maulana bisa nyopir, ya, bisa gali-gali pondasi, bisa buat kopi, ya, bisa macam-macam dia. Nah, ini bareng-bareng jadilah Majelis Ar-Raudhah, kita bisa. Majelismu juga begitu, kita bisa. Kalau kamu jalan sendiri, selamat, sebentar lagi tenggelam tanpa disadari. Sebentar lagi tenggelam tanpa disadari. Kita harus berjalan bersama, gandeng yang lain, baru kita bisa. Jangan pernah jalan sendiri. Orang yang jalan sendiri, setan yang akan menemani. Terima kasih, semoga berkah manfaat. Wal afu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Sebagai penutup info, saya bawa buku Solusi judulnya, ya. Yang belum punya, kalau mau beli silakan di luar. Hasilnya untuk kegiatan majelis dan melunasi hutang tanah saya. Saya barusan beli tanah yang angkanya cukup fantastis. Saya angsur selama 1 tahun. Ya, sudah saya kasih DP 500 juta. Sisanya masih banyak sekali. Kemudian saya juga lagi bangun di Tawangmangu. Itu masih punya hutang juga ratusan juta. Pembangunan juga belum selesai, hampir selesai. Saya nggak bisa, tapi kita bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, jazakallah khairan. Saya bentar lagi langsung